Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dayana Berbagi ini untuk kembali melanjutkan tanya jawab terkait dengan program sekolah penggerak. Kali ini adalah bagian keempat. Berarti sebelumnya sudah ada bagian 1, 2, dan 3. Pada bagian keempat ini masih terkait dengan kriteria sekolah penggerak, juga masih melanjutkan masalah kriteria dan kuota. Pertanyaan yang akan kita jawab adalah pertanyaan nomor 18 dan nomor 23. Bagaimana pertanyaan-pertanyaannya? Ini saya share screen dulu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya nomor, kalau pertanyaan sebelumnya itu sampai nomor 17, nah saat ini adalah pertanyaan nomor 18 sampai 23. Ini pertanyaan dari guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, orang tua, bahkan dari dinas pendidikan, baik kabupaten, kota maupun provinsi, demikian juga dari Pemda, pemerhati pendidikan, dan juga dari masyarakat. Pertanyaannya nomor 18 itu, apakah sekolah yang ada guru penggeraknya boleh mengikuti program sekolah penggerak? Mengapa hanya 111 kabupaten kota yang ditargetkan di tahun 2021? Mengapa tidak bisa lebih banyak? 20, apakah kriteria pemilihan kabupaten, kota, atau provinsi itu? 21, apakah kriteria seleksi sekolah penggerak samakah untuk semua jenjang, baik PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SLB? Apakah sama atau tidak? Nanti kita lihat jawabannya. 22, apakah kabupaten kota yang belum ditetapkan menjadi penyelenggara di tahun 2021 dapat menjalankan program sekolah penggerak secara mandiri? 23, apa saja tahapan suatu sekolah bisa ditetapkan menjadi sekolah penggerak? Nah, ini jawabannya. Nah, kita lihat. Jadi nanti kita akan jawab nomor 18 sampai 23. Kita jawab dulu nomor 18. Apakah sekolah yang di dalamnya ada guru penggerak bisa mengikuti program sekolah penggerak? Jawabannya ini, sekolah yang memiliki guru calon atau sudah menjadi guru penggerak boleh mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Jadi jawabannya boleh. Mengapa hanya 111 kabupaten kota yang ditargetkan di tahun 2021? Mengapa tidak lebih banyak? Jadi tahun 2021 itu memang belum semua kabupaten kota melaksanakan program sekolah penggerak karena kapasitas pelatih ahli yang akan mendampingi kepala sekolah dan guru juga masih terbatas. Tentu juga anggaran kan juga tidak bisa kalau sekaligus ya. Jadi mengapa belum semuanya ya? Insya Allah nanti tahun-tahun berikutnya akan bertambah. Kemudian apakah kriteria kabupaten, pemilihan kabupaten kota? Kabupaten kota dipilih berdasarkan kesanggupan atau komitmen untuk mendukung program sekolah penggerak dalam hal anggaran dan kebijakan, terutama tidak merotasi kepala sekolah dan guru selama 4 tahun, kecuali dengan izin Direktorat Kemendikbud terkait. Jadi ini ya. Jadi kriterianya kabupaten kota tersebut memiliki kesanggupan dan komitmen mendukung program sekolah penggerak dalam hal anggaran, artinya sharing anggaran, dan juga kebijakan,
Kebijakan tersebut diantaranya tidak merotasi atau memindahkan kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah penggerak dan juga memindahkan guru selama 4 tahun, kecuali kalau mau memindahkan harus izin Direktorat GTK terutama ya. Karena terkait kepala sekolah dan guru kan GTK ya, Kemendikbud Ristek ya, itu. Kemudian pertanyaan 21, apakah seleksi sekolah penggerak samakah untuk semua jenjang? Sekolah diseleksi dari kepala sekolah. Jadi seleksinya itu kepala sekolah dulu, tapi sebelumnya kepala sekolah mendaftar dan lulus seleksi. Seleksinya ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2 ya. Kemudian kriteria sekolah dipilih, yang dipilih berdasarkan keterwakilan mutu sekolah. Artinya kan mutunya ada yang mutunya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan harus setiap jenjang berada dalam lokasi kabupaten kota yang sama, yakni di kabupaten kota yang telah ditetapkan. Jelas ya? Di kriterianya harus diseleksi. Sebelumnya mendaftar dulu, ada mengisi IC dan seterusnya, kemudian diseleksi. Pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi, kalau dinyatakan lolos tahap 1, seleksi administrasi, baru seleksi tahap 2, yaitu dengan praktek mengajar dan wawancara. Kalau lulus tahap 2, baru nanti diadakan panel dari Kemendikbudristek bersama-sama dengan dari Pemda. Baru kepala sekolah yang dinyatakan lolos itu nanti sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah penggerak. Jelas ya? Kemudian pertanyaan nomor 22, apakah kabupaten kota yang belum ditetapkan menjadi penyelenggara sekolah penggerak di tahun 2021 dapat menyelenggarakan secara mandiri? Jawabannya, penyelenggaraan mandiri ini belum dapat dilaksanakan karena beberapa intervensi seperti platform digital, pelatihan, dan pendampingan sangat spesifik, sangat khusus, ya, sehingga belum dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu, dalam waktu 3 tahun, implementasi akan bergulir ke seluruh kabupaten kota. Nah, jadi tidak perlu kabupaten kota menyelenggarakan secara mandiri karena belum dapat dilaksanakan ya. Tapi yang belum itu harap bersabar karena selama 3 tahun ke depan, kalau ini 2021 ini tahun pertama, 22 nanti tahun kedua, insya Allah pada tahun 2023 atau di tahun ketiga itu semua sekolah, semua kabupaten kota akan mendapatkan program sekolah penggerak ini. Jadi ya harap bersabar, tunggu dulu ya. Tuh. Nah, yang ke-23, apa saja tahapan suatu sekolah ditetapkan menjadi sekolah penggerak? Terdapat 7 tahap dalam menetapkan sekolah menjadi sekolah penggerak. Yang pertama, penentuan daerah sasaran. Kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota yang menjadi sasaran itu ditetapkan oleh Kemendikbud. Yang kedua, pembuatan nota kesepahaman atau MOU antara Kemendikbud dengan Pemda. Kemudian yang ketiga, registrasi kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SLB melalui laman sekolah penggerak. Kemudian yang registrasi tadi pendaftaran, maksudnya baru seleksi. Seleksi tahap 1 itu seleksi administrasi ya, dan tes bakat skolastik. Jadi ada IC, kurikulum vitae, dan tes bakat skolastik. Seleksi tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Nah, yang lulus seleksi tahap 1 ikut tahap 2. Kalau tahap 1 sudah tidak lulus, ya tidak ikut tahap 2.
Lulus tahap 2 baru nanti ada pleno kelulusan oleh tim panel dari Kemendikbudristek dan dari Pemda. Tahap ke-7 pengumuman dan penetapan sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemendikbud dan Pemda atau pemerintah daerah. Ini jadi bagian keempat ini saya jawab dan bahas sampai pertanyaan nomor 23. Pertanyaan 24, 25 sampai 28. Insya Allah nanti akan saya bacakan dan kita bahas pada video tanya jawab di bagian ke-6 dan seterusnya. Demikian mudah-mudahan ini menjadi terang baik bagi yang bertanya maupun bagi yang tidak bertanya. Insya Allah secara bertahap nanti semua tanya jawab yang sering menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan tadi akan saya sampaikan melalui channel Dalyana Berbagi ini dengan harapan semua masyarakat, semua kalangan menjadi tahu berbagai hal terkait dengan program sekolah penggerak ini. Kalau ada hal yang kurang jelas, kiranya bisa ditanyakan kembali. Insya Allah akan saya jawab melalui video-video selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.